industri spa pada sebelum pandemi itu sangat bagus sekali, rata-rata pertumbuhannya sekitar 13-20%. Begitu kena pandemi itu tiarap Pak, karena Kemenkes mengeluarkan instruksi untuk tidak boleh beroperasional karena akan menyebabkan penularan yang lebih masif, sehingga praktis dalam 2 tahun tidak bisa beroperasional. Itu sehingga dari 3.500 pengusaha itu sekarang anggotanya tinggal sekitar 300 untuk seluruh Indonesia. Tapi Bali sendiri alhamdulillah sudah mulai tumbuh sekitar 3.000, khusus di Bali aja 3.000 pengusaha spa. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi pandemi ini sebenarnya menjadi pembelajaran bagi usaha spa bahwa usaha spa itu sebenarnya diperlukan Pak. Karena konsep, perlu saya sampaikan, konsep spa ini adalah penguatan sistem dari sisi yang sehat, namanya proses resiliensi. Ya, jadi kalau kedokteran itu adalah menganut sistem disease, jadi penyehatan terhadap diagnosa suatu penyakit, tapi kalau spa ini adalah masuk di Undang-Undang Kesehatan Tradisional Indonesia. Nah, ini masuknya dari intervensi di sisi yang sehat Pak. Itu sehingga pada saat pandemi kita bisa bangkit dengan sistem perawatan dan pengobatan melalui tradisional. Jadi bulannya saya nggak hafal ya Pak ya, tetapi ketika persiapan daripada transisi pandemi ke pemulihan itu Kementerian Pariwisata dengan Kemenkes membuat standar namanya CASE Pak. Cleanliness, Healthy, Safety, kemudian Environment. Di dalam CASE, standar CASE itu akan memeriksa, mengases daripada spa untuk kesiapan transisi Pak. Begitu siap dari assessment itu baru boleh operasional. Jadi kita patuh terhadap instruksi pemerintah dan sehingga bangkit. Memang tidak sama Pak setiap provinsi. Contoh di Kepri itu lebih duluan, ya. Kemudian Jakarta itu malah terakhir Pak, Bali juga duluan. Jadi sistem pencabutan daripada status COVID itu tergantung provinsi dan kabupaten kota. Jadi memang nggak bisa serentak. Tetapi dengan pemberlakuan CASE itu sehingga spa bisa bangkit kembali. Ya, dari sistem panduan pelayanannya sudah ditentukan Pak, dari mulai front office. Kemudian sistem pelayanannya itu ditentukan, standar namanya CASE ya. Jadi itu sehingga pelan-pelan tumbuh dan sekarang sudah bisa dikatakan 80-90% balik gitu. Ya, sebenarnya kami dari asosiasi sudah ketika Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 itu lahir, ditandatangani Pak Menteri kalau nggak salah bulan April ya, kalau nggak salah bulan 5. Ya, itu kami sudah menyiapkan judicial review Pak. Nah, tetapi pengusaha masih tenang-tenang saja karena perdanya belum ada. Begitu perda khususnya Bali keluar bulan Januari tanggal 1 itu Pak. Ya, beberapa kabupaten kota mengeluarkan perda, itu tersulut Pak. Sehingga kaget mereka, kok 40-75%. Baru koordinasi dengan kami, karena kami sudah menyiapkan jauh-jauh hari, 2 tahun yang lalu, kami tinggal mengakomodir mereka, kemudian maju ke MK. Jadi tanggal 3 kami sudah ke MK, kemudian 5 diterima lengkap. Jadi gugatan kami seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang mendadak sih enggak Pak. Sebenarnya perjuangan kami sejak 2008-2009. Jadi spa ini sudah ditarik-tarik ke hiburan itu sejak 2009 Pak. Sehingga kami pernah nyusup ke DPR RI untuk memperjuangkan asosiasi ini supaya spa berdiri sendiri. Sehingga Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 di pasal 14 spa berdiri sendiri Pak. Kemudian ada Undang-Undang 28 tahun 2009 itu keluar lagi Pak. Karena Undang-Undang Pariwisata itu lahir bulan Januari 2009. Ditetapkan, kemudian Undang-Undang 28 2009 itu September. Jadi harusnya objek pajaknya kan mengacu ke Undang-Undang 10 2009.
Tetapi karena di Undang-Undang 28 itu 0 sampai 70%, Pak. Jadi daerah masih bisa ada yang 10, ada yang 12, ada 15. Jadi industri masih jalan gitu. Begitu yang Undang-Undang 10, Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 ini passing grade bawah itu 40. Nah, ini baru kaget semua gitu. Kayak tersambar petir gitu. Sehingga teman-teman bergerak. Dan alhamdulillah teman-teman Bali Spa Bersatu mendorong kami untuk ke MK bersama-sama asosiasi. Begitu Pak, sedikit ceritanya. Enggak, sebenarnya di Permenkes nomor 8 2014 Pak, ada 2 spa itu, 1 medical, 2 wellness Pak. Ya, jadi nggak ada kaitannya sama hiburan ya. Jadi di Undang-Undang 36 tahun 2009 sudah diatur turunannya PP 103 tahun 2014 dan Permenkes nomor 8 2014. Itu ada 2 spa, medical spa dan wellness spa atau healthy spa. Medical itu nanti dokter dan teman-teman konvensional ya. Nah, kalau wellness itu sifatnya agak di umum lah. Jadi bukan nakes. Jadi di Undang-Undang 36 2014 ada yang disebut tenaga kesehatan, Pak. Yang disebut tenaga kesehatan itu minimal D3 kesehatan. Nah, kami ini sebenarnya di Kemendikbud sudah diakui sampai level 5. Jadi kalau kita bicara pendidikan, Pak, kita perjuangannya di semua lini, Pak. Pendidikan kita itu masih masuk pendidikan non formal, Pak. Non formal itu ada acuannya namanya Perpres nomor 8 tahun 2012, namanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, kita masih ASPI ini atau terapis ini masih sampai level 5. Level 5 itu kalau disetarakan dengan pendidikan formal itu sebenarnya sudah D3. Ya, inilah yang kita akan upayakan nanti masuk ke profesi di level 7, Pak. Level 5, 6, 7. Jadi tinggal 2 lagi tingkat itu masuk profesi. Kalau seperti TCM, Pak, Traditional Chinese Medicine itu sudah diakui WHO, Pak. Sudah masuk di namanya ICD-11, Pak, International Classification of Disease. Dia sudah diterima oleh konvensional atau kedokteran modern. Nah, makanya masuk. Nah, kami cita-citanya tradisional Indonesia ini masuk ke WHO dan International Classification of Disease gitu. Ya, jadi perjuangan kita nggak cuma cukup masalah pajak, Pak, tapi keluar dari hiburan dan meningkatkan levelnya. Bahwa nenek moyang kita itu sudah memberikan suatu sistem kesehatan yang holistik gitu. Oh ya, pasti Pak, yang dompleng ya. Jadi penumpang gelap, Pak, bahasanya. Penumpang gelap itu karena ini seksi, Pak. Spa ini seksi, pertumbuhannya tadi saya sampaikan di awal. Sebenarnya kami terjun itu dengan teman-teman mulai 91, Pak, bisnis spa ini. Kemudian Menteri Pariwisata waktu itu Pak Marzuki Isman itu mengukuhkan kepengurusan Asosiasi Spa Indonesia itu tahun 99, ya 1999. Dokumennya masih ada lengkap. Jadi memandang perlu ini profesi bagus dan zaman Pak Job Ave juga sudah disinggung. Dan ini bagus, tapi baru keluar dikukuhkan pada saat Pak Marzuki Usman jadi Menteri Pariwisata. Ya, jadi waktu itu kita ikut namanya International Spa Association, Pak. Jadi di internasional bersama Ibu Muriati Sudibyo dan stakeholder lainnya gitu. Jadi sejarahnya panjang itu memang. Jadi kita yakin bahwa nanti ke MK menang. Harapan tentunya pasti mengembalikan spa yang sebenarnya pertama sesuai aturan perundangan yang berlaku. Jadi kami menguji ya uji materi ya sebenarnya istilahnya uji materi di Mahkamah Konstitusi. Uji materi di Mahkamah Konstitusi itu di Undang-Undang 28 2009 terutama di pasal 55 ayat 1 dan 54 ayat 2 sebenarnya. Jadi kalau kita sudah bisa keluar dari hiburan di pasal 55, otomatis di pasal 58 masuknya ke ayat 1, Pak. Ayat 1 itu pajak barang dan jasa tertentu
ditetapkan tarifnya paling tinggi 10%, Pak. Ya. Jadi kalau di pasal 58 ayat 2 itu pengecualian ya 40 sampai 75%. Ya, itu maksudnya ke sana, Pak. Jadi targetnya di pasal 55 ayat 1 dan 58 ayat 2. Sebenarnya judicial review baru, tetapi dulu kita kooperatif dengan pemerintah untuk berjuang ke Pemda-Pemda masing dan komunikasi itu berjalan, akhirnya jalan tengah SPA dikasih 10%, kalau Jakarta 10%. Ya, waktu itu zaman Pak Fauzi Bowo, kemudian Bang Yos, itu ada Perda nomor 28 tahun 2017, itu SPA 10%. Nah, itu tapi capek, Pak, karena harus komunikasi. Bayangin aja, kabupaten kota di Indonesia ada berapa? 560 lebih kan. Akhirnya ASPI harus bergerak di semua kabupaten kota. Akhirnya terakhir ini karena sudah mentok, akhirnya ke judicial review. Kami mengucapkan terima kasih Kementerian Pariwisata, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan yang telah memberikan respon positif ya di sela-sela hiruk pikuk seperti ini. Kita apresiasi lah. Tapi di sisi lain izinkan kami juga uji materi ini sehingga ada kepastian hukum yang pasti. Karena kalau larinya ke pasal 101 itu adalah ada dua kebijakan, Pak. Kebijakan yang sifatnya wajib pajak yang harus mengajukan dan itu harus di-assessment, dan itu tergantung nanti kebijakannya, tergantung wali kota dan bupati memberikan berapa persen gitu. Yang kedua adalah dari pejabat. Nah, kami mengharapkan pejabat Pemda dalam hari ini Dispenda ataupun bupati wali kota untuk memberikan pengurangan bukan dari wajib pajak. Dan surat edaran Kemendagri sudah keluar. Kita harapkan kita positif itu. Jadi tapi sisi lain kita tetap melakukan judicial, karena kalau dari ASPI itu ada dua tuntutannya, keluar dari pajak hiburan, dan yang kedua adalah masalah tarif. Tarif itu nomor 2 sebenarnya, tapi yang pertama adalah hiburan, karena itu menyayat hati teman-teman. Karena nenek moyang kita itu sudah jelas mengajarkan untuk keseimbangan jiwa, raga, dan sukma. Dan itu tidak ada kaitannya dengan hiburan. Ingat di Borobudur aja artefaknya sudah ada, Pak. Itu perawatan spa, ada Taman Sari, ada di Bali juga banyak, Tirtampul. Itu sebenarnya sejarah dari Husada Tirta atau penyehatan melalui air. Ya, betul, memang objek pajak ini PBJT atau pajak barang jasa tertentu itu yang bayar customer. Tapi setiap brand itu punya positioning masing-masing. Jadi ada yang pasar premium, ada middle, ada yang low. Jadi kalau yang middle sama yang terutama premium ya, premium berimbas tapi nanti akan berdampak ke customer ya, tapi khususnya segmentasinya misalnya di Bali untuk orang asing ya, overseas itu mungkin agak sedikit ini, tetapi untuk middle sama low itu marketnya pasti bermasalah. Dan ingat, Pak, 40% itu event yang bayar customer, tapi akan berdampak terhadap bisnis spa itu sendiri karena cost ratio-nya nggak masuk, Pak. Karena di sana ada biaya-biaya untuk COGS atau HPP, kemudian ada kalau karyawannya sudah melebihi PTKP, penghasilan tidak kena pajak, itu juga kena PPh 21 dan PPh 23 badan. Kemudian juga karena itu pajak pusat, Pak, tidak terkait dengan pajak daerah. Kemudian sewa menyewa itu kena pasal 4 ayat 2, itu terkait nyewa-nyewa, sewa menyewa itu 10%. Jadi hasilnya akan ujungnya adalah negatif, Pak. Jadi profit loss statement-nya akan negatif. Dan dalam kondisi usaha spa lagi berkembang dan lagi bangkit, itu ya mohon bisa di ini. Dan pemerintah sudah merespon, tapi kami memilih judicial review yang
yang pasti supaya kita akan lihat nanti di Mahkamah Konstitusi ya apakah tuntutan kita ini uji materi ini kita benar apa enggak, nanti hakim yang akan menilai. Jadi secara angka karena payroll budget itu average-nya 20% Pak, average di industri spa itu. Kemudian overhead yang lain kan masih banyak ya, COGS dan lain-lain gitu. Jadi secara cost ratio nggak masuk dan itu akan berdampak ke pricing ya. Thailand aja kan pajak hiburan cuma 5% ya, diturunin dulunya 10 jadi 5%. Kita naik bisa lihat dengan Malaysia dan lain-lain ya, kita 40-75 itu acuannya dari mana. Saya ingin menanyakan kajian akademiknya sampai mana. Saya lihat di Undang-Undang Nomor 1 2022 itu cukup jelas gitu, tapi tidak ada pasal penjelasan ya. Iya, jadi kesehatan lifestyle itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekarang, Mbak. Ya, jadi habis lelah dan lain-lain itu butuh keseimbangan jiwa raga sukma. Jadi butuh penguatan. Contoh kasus pada kemarin kan pandemi ya, Pak ya. Pandemi itu sebenarnya COVID itu ya Pak, COVID itu kebetulan saya juga belajar medis Pak. COVID itu adalah virus Pak. Virus itu nggak akan bisa diobati dengan antibiotik. Ya, jadi kita akan menguatkan sistem tubuh dari dalam sehingga dari sisi sehat itu melawan penyakitnya. Jadi dari sisi jadi dari sisi penguatan tubuh atau resiliensi atau daya tahan tubuh itu. Jadi daya tahan tubuhnya ditingkatkan sehingga bisa melawan sakitnya gitu. Arahnya ke sana. Dan dengan herbal, dengan minum, dengan olah fisik, olah gerak, kemudian keseimbangan mental itu bisa ditangani dengan baik. Iya. Jadi kalau saya cek kayak Malaysia, kemudian di negara ASEAN ya, saya Eropa saya belum cek ya, tapi di ASEAN average-nya 10 ke bawah Pak. Ya, jadi Malaysia, Thailand itu 5%, Singapura bisa dicek, Singapura 10% kalau nggak salah. Ya, jadi acuannya dari mana kan nggak jelas. Ya, pajak itu kalau di negara maju itu sangat kritis ketika dinaikkan itu sangat kritis gitu. Ya. Pajak ini kan instrumen pengendalian sebenarnya dan memang bagi negara menjadi pendapatan dalam konteks makro. Kalau ini kan pajak daerah Pak, jadi kalau pajak daerah sebenarnya urusannya dengan PAD Pak, tidak ke makro tapi lebih ke mikro sebenarnya. Pasti gulung tilar Pak. Ya, bisnis spa akan mati dengan perlahan-lahan dan ini kita tidak harapkan. Dan Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran, artinya sudah direspon Pak. Ya memang spa ini ada takjiling, ada 5 Pak sebenarnya. Satu sistem treatmentnya itu dari hidung ya, hidung itu dengan aromaterapi. Jadi di aromaterapi itu diharapkan ada namanya saraf di limbic system itu bisa memperbaiki dengan aroma. Aroma itu esensial Pak. Esensial itu aroma yang punya efek terapeutik seperti jasmine dari melati, kemudian lemongrass, kemudian bunga mawar merah dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Indonesia itu nomor 3 di dunia untuk herbalnya Pak. Itu dipakai 1 dari hidung ya Pak, dari aromaterapi. 2 dari mata. Mata ada namanya color terapi Pak. Jadi color terapi itu terapi dengan warna, terapi warna. Jadi kayak contoh Bapak coba kamarnya dicat hitam, itu sebulan Bapak jadi masalah psikologi. Ya, artinya kenapa restoran itu adalah warna merah? Itu saya merangsang untuk makan Pak, ya merangsang optimisme. Jadi warna itu sangat berpengaruh dengan jiwa kita. Jadi terapi warna. Yang kedua musik Pak, terapi musik, suara air, musik terapi itu ada Pak. Jadi gelombang-gelombang bisa menyeimbangkan jiwa kita.
Nah, itu musik terapi. Yang keempat adalah touch healing tadi. Tangan kita bisa menyembuhkan, Pak, dengan metode seperti pijat, kemudian hidro. Hidro itu banyak, Pak. Ada efek hidrostatik, hidrodinamik, efek kimia, efek termal, banyak sekali itu kalau saya bicara ke sana ya. Yang kelima adalah jadi panca indera, jadi touch, healing sudah ya tadi, aroma, warna, makanan, Pak, dari mulut. Jadi ada namanya spa cuisine. Spa cuisine itu apa yang kita makan, kita minum, kalau nggak sehat dia bermasalah. Contoh kalau gorengan misalnya, dia kan kolesterol, dia akan mengganggu keseimbangan kita. Jadi ya kebanyakan. Kalau kebanyakan, jadi artinya harus seimbang, Pak. Itu di makanan kita harus atur, makanan minuman harus sehat. Nah ini kan nggak ada istilah hiburan semua. Jadi lima pendekatan itu ini dengan holistik, Pak. Makanya kami di dalam di asosiasi ada namanya CPD, Pak. CPD itu Continuous Professional Development. Salah satunya menaikkan level di level profesi supaya ada ketemu dengan kedokteran, Pak, sistem kedokteran, sehingga profesi ini bisa menjembatani dengan sistem kedokteran kayak TCM itu, Pak. Jadi nanti tersaintifikasi. Makanya sekarang jamu juga tersaintifikasi. Dari sudut pandang apapun ilmunya dia bisa nerima. Ya, logis gitu, Pak. Jadi saya memang tadi belum ya. IE itu kita bisnis spa ini adalah bisnis yang tidak akan luntur dengan iptek ya. Karena touch itu hanya di human touch ya artinya. Jadi human touch itu yang 5 tadi nggak akan bisa digantikan oleh alat. Ya, tetapi untuk mengembangkan perangkat digital platform itu bagus. Jadi multiplier efeknya sebenarnya besar, Pak. Artinya herbal dan tanaman obat itu nanti akan menjadi bisnis yang besar. Pada ingat sejarah kita, Belanda dan Portugis itu datang karena rempah-rempah, Pak. Nah, kita sekarang seperti ini. Jadi kita kembalikan dengan memang kekuatan Indonesia di situ. Belum kita bicara mengenai sumber fisik yang di laut, Pak. Itu biota laut itu banyak sekali dipakai untuk perawatan. Ya contoh sekarang yang pemain untuk kosmetik maupun di spa itu di Jerman ya, Talgo namanya. Itu produk laut. Ya, kita belum, Pak. Ya, makanya dengan adanya Hiruk Pikuk ini, sisi positifnya adalah semua akan melihat dan kami akan mengembangkan sampai ke sana, Pak. Dan kita buktikan bahwa spa salah satu pintu, makanya kita brandednya 2, Pak. Spa and wellness. Ya, karena kalau masyarakat luar taunya wellness. Ya, padahal spa sendiri dari bahasa luar, solus per aqua, bahasa Latin. Jadi artinya ini kesempatan untuk menjual multiplier effect yang menjadi kekuatan kita di Indonesia sejak zaman dulu kala gitu, Pak. Ya kita semuanya, saya welcome, terima kasih VOI mengundang kami untuk klarifikasi dan ini edukasi bahwa kita punya semuanya, tinggal kita mau kita mulai dengan tradisi budaya lokal yang go internasional. Jadi sebenarnya, Pak, tambahan saya di Permen 4 2021 itu sebenarnya peraturan Menteri Pariwisata nomor 4 2021 itu bagus sekali, Pak. Di dalamnya sebenarnya implementasi ISO 17065, Pak. Ya, itu standar usaha spa itu sudah ISO sebenarnya 17065. Jadi kalau assessment Tirta 1, Tirta 2, Tirta 3 itu pakai ISO 17065. Auditnya pakai 19011. SDM-nya harus certified, itu pakai ISO 17024. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan hiburan. Jadi saya yakin betul nanti judicial review kita itu diterima oleh MK dan menang di MK. Saya yakin hakim yang terhormat bisa memberikan keadilan seadil-adilnya sesuai porsi masing-masing.